Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Damayanti, NPM 1911090162 dari Fisika 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi dan karakterisasi serat nanoselulosa dari Gigantocloa scortecini sebagai bahan penguat. Nah, penelitian ini diteliti oleh Chaturbuch, K. Saurabh, dan kawan-kawan. Nah, abstrak dari penelitian ini yaitu selulosa nanofibers atau CNF diisolasi dari serat bambu Gigantocloa scortecini menggunakan hidrolisis asam sulfat. Ini dibandingkan dengan proses pulping dan bleaching untuk serat bambu, pemindaian mikroskop elektron, transmisi elektron mikroskop, spektroskopi inframerah, transformasi Fourier, difraksi sinar X, dan analisis termografimetri digunakan untuk menentukan sifat-sifat CNF. Nah, selama bertahun-tahun banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan bahan penguat selulosa yang ideal dari alam serat tanaman. Nah, bambu mungkin merupakan sumber yang ideal untuk selulosa berbasis nanofiber. Genus Gigantocloa adalah salah satu yang paling banyak digunakan bambu di Malaysia karena keseragaman ukurannya, batangnya tebal, dan kemudahan budidaya yang membuat bambu genus ini pilihan yang baik untuk penggunaan industri. Studi tentang serat tanaman selulosa untuk berbagai aplikasi banyak dilakukan karena berkelanjutan, hijau, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan serat bambu dalam komposit telah menarik minat karena biodegradabilitas dan bersih emisi. Nah, selulosa adalah biopolimer. Ini adalah komponen utama dari semua serat tanaman dan terdiri dari unit berulang D-glukosa. Kombinasi hidrolisis asam sulfat dan metode homogenisasi untuk mengisolasi CNF dilaporkan nyaman dan memiliki efek minimum pada sifat serat. Namun, isolasi dan karakterisasi CNF dari Gigantocloa scortecini menggunakan kombinasi pulping, bleaching, dan hidrolisis belum pernah dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini. Nah, kemudian di sini terdapat material serta metode yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu batang bambu Gigantocloa scortecini adalah dikumpulkan dari Forest Research Institute of Malaysia atau FRIM, Kepong, Selangor, Malaysia. Kemudian yang kedua yaitu soda pulping. Nah, bubur keripik bambu kering dilakukan dalam Ipsutech Zat 92 RB Supply Enterprise, Penang, Malaysia. 20 liter stainless steel rotary digester dengan 25% B per B NaOH dan 0,1% B per B AQ sebagai cairan masak. Suhu dan waktu memasak adalah 170 derajat Celcius dan 3 jam. Masing-masing dan rasio liquor untuk memasak serat bambu adalah 7:1 V per B. Kemudian yang ketiga yaitu pemutihan alkalin peroksida. Nah, bambu pulp mengalami proses pemutihan alkali peroksida. 12 gram daging buah diperlakukan dengan 52,42 ml larutan berair yang mengandung 3% V, H2O2, 3% B per B NaOH, dan 0,5% B per B MgSO4 pada 80 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah selesai pemutihan, bubur dibilas dengan air dan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam sebelum disimpan. Kemudian yang keempat yaitu isolasi serat nanoselulosa. Nah, 10 gram pulp yang diputihkan dihidrolisis dalam asam sulfat atau H2SO4, larutan berair 30% V per V di bawah agitasi kuat pada 90 derajat Celcius selama 2 jam. Rasio dari asam di atas pulp yang diputihkan adalah 20:1. Kemudian langkah yang kelima yaitu persiapan nanokomposit epoksi bertulang CNF.
Ekstrak CNF dari Gs cortecini digunakan sebagai pengisi atau penguatan dalam nanokomposit berbasis epoksi resin epoksi 100 PHR dan pengeras poliamina atau 60 PHR dicampur dengan matriks. Nanokomposit dibuat menggunakan CNF. Kemudian langkah yang terakhir yaitu keenam, karakterisasi berbagai sifat CNF yang diekstraksi dievaluasi dengan SEM, TEM, FTIR, XRD, dan TGA. Morfologi dianalisis melalui SEM, EVO MA10, Carl Zeiss SMT Jerman. Kemudian tegangan percepatannya diatur pada 15 kV. TEM dari suspensi yang dihasilkan dari CNF dilakukan pada mikroskop elektron Libra 120 Carl Zeiss Jerman di tegangan percepatan 120 kV. Perubahan gugus fungsi di sampel ditentukan dengan menggunakan spektroskopi Fourier Transform Infrared atau FTIR, IE10 Nicole Thermo Scientific USA dalam rentang 400 sampai 4000 cm dengan resolusi 4 cm. Kemudian hasilnya yaitu sebagai berikut. Ini adalah yang pertama hasil analisis morfologi, di mana terbukti dari gambar SEM bahwa morfologi diperlakukan serat bambu berubah selama pemrosesan. Nah, kemudian gambar TEM dari CNF menunjukkan serat nano individu dengan sedikit aglomerasi. Jelas bahwa soda pulping, alkalin peroxide, pemutihan, dan proses hidrolisis asam secara efektif menghilangkan komponen non-selulosa dan dengan demikian mengurangi dimensi serat. Kemudian yang kedua ada analisis spektrometri inframerah transformasi Fourier. FTIR spektroskopi digunakan untuk mengevaluasi perubahan fungsi kelompok serat pada berbagai tahap perlakuan. Nah, kemudian hilangnya puncak dari 1732 cm, 1509 cm, dan 1250 cm dalam pulp yang diputihkan, dan CNF mengkonfirmasi penghapusan lignin dan hemiselulosa dari serat mentah selama pembuatan soda, pemutihan alkali peroksida, dan hidrolisis asam. Kemudian yaitu analisis difraksi sinar X. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa puncak di sekitar 2 θ sama dengan 15 derajat dan 22,5 derajat, yang mana diyakini mewakili kristal selulosa asli yang khas struktur, menunjukkan bahwa integritas kristal serat telah dipertahankan selama perawatan. Kemudian ada analisis sifat termal. Di sini hasilnya yaitu rantai selulosa yang lebih padat dalam bentuk yang sangat terorganisir dapat menyebabkan ikatan hidrogen yang lebih tinggi intensitas antara rantai selulosa tetangga. Jadi ini dapat menghambat perpindahan panas dengan difusi melalui selulosa rantai. Kemudian yaitu sifat mekanik nanokompositnya ini meningkat. Masing-masing ini ada peningkatan konsentrasi CNF dari 0 menjadi 0,7%. Kemudian ada analisis sifat termal. Nah, gambar nanokomposit yang dimuat CNF menunjukkan permukaan retak yang kasar dengan adanya titik putih yang mewakili CNF dalam nanokomposit. Kemudian adapun kesimpulan dari penelitian ini, CNF berhasil diisolasi dari Gs cortecini dengan kombinasi pulping, bleaching, dan hidrolisis. SEM dan analisis FTIR mengungkapkan bahwa setiap langkah semomekanikal proses berkontribusi untuk menghilangkan lilin, hemiselulosa, dan lignin dari serat yang diolah, dan ini mengakibatkan penurunan diameter serat seperti yang dikonfirmasi oleh TEM. Isolasi CNF dari bambu Gs cortecini dapat bahan penguat atau pengisi alternatif yang cocok dalam fungsi komposit, terutama resin epoksi untuk berbagai teknik aplikasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.